Selamat pagi anak-anak kelas 7, bertemu lagi dengan Ibu Ayu. Hari ini Ibu akan menceritakan sebuah kisah fantasi tentang kota keberuntungan. Pandu adalah pemuda yang paling cerdas di desanya. Suatu hari, dia sedang duduk di sekitar api unggun beserta teman-temannya, mendengar cerita dari seorang prajurit yang telah berkelana dan kebetulan sedang melewati desa mereka. "Kota keberuntungan? Apakah benar ada?" tanya Doni penasaran. "Oh, ya itu ada. Berada di puncak gunung yang sangat tinggi berkilau seperti matahari dengan semua menara yang terbuat dari emas murni. Ada begitu banyak emas dan kekayaan di sana, sehingga orang-orang di sana merasa terganggu tentang apa yang harus mereka lakukan dengan semua harta yang mereka miliki. Jadi, mereka hanya membuat benda-benda dari emas. Dan sampai mereka bosan, mereka akan mendapatkan yang baru. Kapal baru, bangunan baru, dan yang lama akan dihancurkan. Penyapu akan membuang semua itu ke tempat sampah." "Hah? Benarkah? Kalau begitu biarlah mereka mengirim emas kepada kita," timpal Udin. Pandu hanya diam menyimak sambil bersandar di sebuah pohon di sebelah prajurit. "Shh, diamlah dulu kalian. Biarkan paman prajurit menyelesaikan ceritanya. Ayo paman lanjutkan," seru Doni sambil menyodorkan ubi rebus kepada si prajurit. "Terima kasih. Iya, berbagi dengan orang lain itu membutuhkan hati. Sedangkan yang mereka miliki hanya emas dan berlian. Bahkan debu yang bertebaran di sekitar jalan mereka itu adalah emas. Aku yakin orang-orang di sana hanya menghabiskan waktunya dengan bernyanyi dan menari. Ya, karena mereka tidak perlu bekerja mencari uang," sela Doni. "Iya, dan mereka pasti juga hanya makan makanan enak dan pilihan," timpal Udin. "Oh, uang dan kekayaan tidak pernah menjadi satu-satunya alasan untuk orang bekerja, menari dan bernyanyi, nak," tilas si prajurit. "Bisakah jelaskan lebih detail tentang emas di sana, paman?" Pandu yang sedari tadi hanya diam, kini ikut menimpali. Ya. Semua rumah di sana itu terbuat dari emas, dengan kaca-kaca terbuat dari berlian. Jalan-jalan di aspal dengan perak dan platinum. Bahkan kerikil di sana itu dari bongkahan batu-batu mulia dan berharga. Mereka sangat berkilau hingga tak butuh lentera dan lampu saat malam tiba. Tapi belum selesai prajurit menjelaskan, tiba-tiba Pandu menyela lagi. "Bagaimana caranya ke sana, paman?" "Ada 2 cara. Salah satunya mengerikan. Karena jalan-jalannya penuh dengan duri dan dikelilingi dengan tebing-tebing yang dalam dan terjal, serta lereng-lereng yang licin akan menghalangi jalanmu, sehingga bahkan ketika kau dapat sampai ke kota itu, kau akan sangat lelah dan tidak akan memiliki kekuatan untuk..." Paman. Belum selesai prajurit menjelaskan, lagi-lagi Pandu menyela. "Dan bagaimana dengan jalan yang kedua, paman?" tanya Pandu sangat penasaran. "Oh, itu akan membawamu ke kota keberuntungan dalam beberapa hari. Tapi kau harus..." Ya, paman, ya. Belum juga prajurit selesai menjelaskan, lagi dan lagi
Pandu menyela. Oke, cukup paman, cukup. Tunjukkan padaku jalan dan rutenya. Aku akan ke sana. Sela Pandu lagi. Jangan terlalu bersemangat, nak. Setidaknya izinkan aku memberitahu tentang jalan itu padamu. Paman, aku sudah mendengar cukup banyak. Dan aku tidak akan membiarkan apapun melemahkan tekadku. Sekarang aku akan berangkat menuju kota keberuntungan itu, kata Pandu penuh dengan semangat dan keyakinan. Setelah mendapatkan rute dari si prajurit, Pandu pun langsung pulang ke rumahnya. Dia berkemas, lalu langsung pergi. Pandu bahkan tidak sempat meminta izin kepada orang tua dan juga tidak berpamitan dengan teman-temannya. Sampailah Pandu di tepi sungai yang diberitahu oleh prajurit. Di sana ada seorang tukang perahu yang sedang menunggui perahu seorang diri. Paman, maukah kau membantuku menyeberangi sungai ini? Tanya Pandu. Kau harus membayar dengan 20 keping emas untuk menyeberang ke seberang sana, jawab si tukang perahu. Apakah aku terlihat seperti orang yang mempunyai banyak uang? Aku tidak punya emas 1 keping pun. Pandu terlihat memelas. Maaf anak muda, tidak ada uang, maka tidak ada penyeberangan, jawab tukang perahu lagi. Tolonglah paman, aku akan menuju ke kota keberuntungan. Nanti setelah aku pulang dari sana, akan kubayar dengan kepingan emas yang lebih banyak. Pandu mencoba merayu si tukang perahu. Tapi tidak ada seorang pun yang kembali dari kota itu dengan membawa emas. Baiklah, tapi bolehlah kau coba. Kalau begitu, berikan potongan hatimu padaku, jelas si tukang perahu. Kalau kau mengambil hatiku, aku akan mati, paman, jawab Pandu bergidik takut. Tentu aku tidak tertarik dengan potongan daging dari hatimu. Aku hanya akan mengambil potongan inti hatimu, jelas si tukang perahu. Lalu si tukang perahu mengeluarkan seruling dari balik bajunya dan memainkan musik yang sangat aneh. Tiba-tiba kepingan cahaya keluar dari dada Pandu dan masuk ke dalam seruling si tukang perahu. Setelah itu, Pandu pun diantarkan oleh si tukang perahu menyeberangi sungai dengan perahunya. Sesampainya di seberang, Pandu melanjutkan perjalanan dengan mendaki gunung yang tinggi selama beberapa hari. Akhirnya, dia sampai di puncak gunung dan bertemu dengan seorang penjaga. Dia bisa melihat istana emas dari balik tembok yang membentengi kota itu. Akan tetapi, anehnya kini dia tidak merasa bersemangat seperti sebelumnya. Semenjak si tukang perahu mengambil kepingan cahaya dari dadanya, Pandu merasakan kehampaan. Serasa ada ruangan kosong di hatinya yang membantu. Tidak lama kemudian, Pandu sampai di gerbang kota. Benar saja, seperti kata si prajurit, gerbang itu terbuat dari emas murni dan dihiasi berlian dan permata yang sangat besar. Kemudian Pandu bertemu dengan seorang penjaga gerbang yang juga meminta potongan hati Pandu agar Pandu dapat memasuki kota keberuntungan. Kini tinggal 1 kepingan cahaya yang tersisa di hati Pandu. Akhirnya Pandu memasuki kota keberuntungan. Tapi Pandu tidak merasakan sukacita dan kebahagiaan sedikit pun. Dia berpikir,
Apakah mungkin ini karena potongan hatiku telah diambil oleh mereka? Kota itu persis seperti yang disampaikan oleh si prajurit. Namun, tidak ada yang tampak mengasihkan di situ. Dia, Pandu, bertemu dengan seorang lelaki dan Pandu tersenyum menyapa. Namun, lelaki itu hanya diam dan menatap Pandu dengan tatapan kosong. Lalu Pandu menuju pusat kota. Di sana, tersaji meja-meja dengan nampan emas yang dipenuhi makanan-makanan lezat. Tapi, sepertinya tidak ada yang mau memakannya. Pandu pun membatin. Apa enaknya makanan bagi orang yang tidak mengenal rasa lapar. Kemudian, Pandu melanjutkan perjalanan. Dia melihat berbagai alat musik yang terbuat dari emas dan permata. Tetapi, tidak ada satupun yang memainkannya. Kemudian, penyapu datang dan memasukkan semua alat musik itu ke dalam tong sampah. Pandu pun membatin lagi. Apa kegembiraan musik bagi mereka yang tidak tahu apa-apa tentang kekhawatiran dan masalah. Lalu Pandu kembali melanjutkan perjalanan dan melihat seorang pengrajin bejana sedang membuat kerajinan dari emas. Tapi bentuknya semua sama. Pandu pun kembali membatin. Apa nilainya suatu kreativitas untuk sesuatu yang akan dibuang ke tempat sampah karena jumlahnya terlalu banyak. Kini Pandu memandangi semua wajah di sekelilingnya. Tidak ada senyum, tidak ada kegembiraan. Kini Pandu menyadari tentang arti membayar dengan hatinya. Dan karena 1 kilo yang tersisa di hatinya, Pandu masih bisa merasakan kesedihan. Tapi orang-orang di kota keberuntungan ini hanya dapat merasakan kekosongan. Demi emas di negeri ini, sepertinya orang-orang di sini telah menjadi batu. Pandu tentu tidak ingin menjadi seperti orang-orang di sini. Dia memutuskan untuk pulang dan kembali kepada keluarga dan teman-temannya. Ketika Pandu mengatakan ingin kembali ke rumahnya kepada penjaga gerbang, kilauan hati Pandu dikembalikan. Begitupun dengan penjaga perahu, dia mengembalikan kepingan hati Pandu. Seketika Pandu merasakan hatinya kembali berdetak kencang dan bersemangat untuk kembali pulang. Akhirnya, Pandu sampai ke rumahnya. Dia langsung berlari menemui orang tua dan teman-temannya. Dia meminta maaf atas keserakahannya akan emas yang telah membuatnya buta hati. Dia kini menyadari bahwa kekayaan tidak akan ada artinya tanpa perasaan sukacita. Dan sukacita hanya datang dari 3 hal. 1, ketika dapat mempertahankan rasa kemanusiaan kita. 2, ketika kita mempunyai orang yang bisa kita ajak tertawa dan menangis bersama. Dan 3, ketika kita didorong oleh tujuan untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Jika yang kita miliki hanya emas dan kekayaan, maka hati kita akan menjadi batu, seperti orang-orang di kota keberuntungan. Demikianlah cerita tentang kota keberuntungan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari cerita tersebut. Sekian dan terima kasih.